Eh, pada saat saudara menjemput istri saudara di kamar, kemudian saudara memerintahkan Ricky untuk mengawal istri saudara untuk ke Saguling. Iya, yang mulia. Pada saat itu istri saudara tahu kalau Joshua sudah mati, Waktu itu belum saya sampaikan, yang mulia. tapi dia mendengar. Nanti ditanyakan ke terdakwa. Oke, nanti kami tanyakan. Saudara sempat kemarin saksi Samuel mengatakan saat dia mencoba menginterogasi pada Richard, pada Ricky, pada Richard terutama, dia merasa terintimidasi saat saudara memerintahkan supaya tidak menanyakan terlalu dalam. Bagaimana itu ceritanya? Dalam bantahan saya kemarin, saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menyampaikan intimidasi verbal maupun fisik kepada mereka. Tapi saya yakin secara psikologis mereka pasti akan terintimidasi, yang mulia, dengan posisi jabatan saya. Secara psikologis mereka akan terintimidasi dengan jabatan saudara. Dengan sendirinya berarti ya, walaupun saudara tanpa mengucapkan itu kan? Meskipun dalam pengucapan saya yang disampaikan oleh saksi bahwa kamu tidak usah nanya keras-keras, karena memang saya beginilah adanya, yang mulia. Itu oke. Kemudian saudara setelah semua dibersihkan, jenazah itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah, dibawa ke rumah sakit, saudara kemana? Saya kembali ke Saguling untuk melihat istri saya, tapi kemudian karena sudah istirahat, saya menuju ke Mabes Polri, yang mulia. Saudara menuju Mabes Polri. Pada saat saudara ketemu dengan saudara Benny dan saudara Hendra di rumah tersebut, apa yang saudara perintahkan kepada mereka? Saya hanya memerintahkan untuk melakukan sesuai prosedur saja. Jadi terus terang, yang mulia, saya juga tidak menyangka bahwa ini akan berjalan seperti biasa gitu loh. Kenapa? Karena saya perintahkan Karo Propos untuk mengamankan senjata, Karo Paminal untuk mengecek TKP, Kasat Serse untuk olah TKP. Ini dilakukan secara seperti biasa, yang mulia. Saya tidak ada menyampaikan untuk kamu jangan begini, saya hanya menyampaikan lakukan proses sesuai prosedur, dan itulah yang mungkin saya harus sesali pasca kejadian ini. Saudara mengatakan tidak merasa memerintahkan kepada mereka apapun. Saya memerintahkan beberapa perintah sebagaimana keterangan saksi. Pada saat jenazah akan dibawa, saya sampaikan, Bang, tolong dikawal jenazah untuk autopsi dan segera di autopsi, karena di beberapa kasus kan menjadi kesulitan untuk autopsi karena mungkin ada hambatan-hambatan, sehingga saya perintahkan untuk mengawal autopsi, mempercepat proses, karena saya melihat bahwa penembakan itu memang seperti itu adanya, dan ya silakan saja di autopsi secara prosedural gitu, yang mulia. Kemudian saya perintahkan juga untuk Karo Paminal melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi, yang mulia, karena memang saya juga tidak menyangka bahwa ternyata ada CCTV yang kemudian saya perintahkan untuk dirusak, yang mulia. Tapi CCTV di rumah saudara sendiri bagaimana? Setelah kejadian, saya baru menanyakan ke Kodir, yang mulia.
CCTV di dalam hidup nggak? Kodir menyampaikan rusak Pak. Saya juga tidak terlalu menanya detail dan tidak mengecek lagi. Saya juga waktu itu Saudara mengatakan menanyakan kepada Kodir. Yang menanyakan. Kapan itu saudara nanyakan CCTV rusak? Setelah kejadian pada Setelah kejadian. Tepatnya kapan? di malam hari saya ketemu dia. Di malam hari, berarti pada saat apakah jenazah sudah diangkut atau belum? Saya tidak tahu pasti kapan, yang jelas saya menanyakan ke Kodir waktu itu. Kemudian saya juga karena sudah disampaikan bahwa itu rusak, maka saya yakin saja bahwa itu rusak karena saya tidak tahu, saya percaya aja seandainya itu hidup, itu pasti tidak akan seperti ini. Kemudian saya tahunya itu pasti rusak pada saat olah TKP kedua ya mulia. Pada saat olah TKP yang kedua Oleh Bareskrim. Kalau saudara mengatakan memang saudara baru mengetahui malam, kenapa pada saat anggota Polres Jakarta Selatan menanyakan soal sulap abu mengenai CCTV, saudara sudah bisa mengatakan rusak? Dan kemarin juga anggota dia sendiri, AKBP Arif atau itu, saudara juga mengatakan hal yang sama. AKBP, mohon maaf yang mulia, AKBP Arif menanyakan itu pada saat prarekonstruksi di tanggal. Prarekonstruksi, tetapi pada saat sulap abu? Itu kemungkinan setelah saya mengecek ke Kodir. Kan saudara tadi bilang gelap. Gimana? Konsisten aja. Ya saya konsisten yang mulia. Yang jelas karena saya tahu itu rusak dari Kodir, kemudian saya sampaikan bahwa itu sudah rusak. Saya percaya karena dia yang menjaga rumah ya. Jadi istilahnya, mohon maaf yang mulia, ya beruntung itu rusak. Kenapa? Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak, pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini. Kalau tidak rusak, saya tidak akan berani seperti ini. Iya, yang mulia. Karena ada barang bukti di rumah. Jadi di awal itu saya membuat cerita ini apa adanya. Kemudian ada beberapa, mohon maaf yang mulia, ada beberapa hal yang sepertinya menguntungkan dalam skenario saya. Kecuali ada beberapa. Tolong mic-nya didekatkan karena suaranya kita terekam semua masalahnya. Iya yang mulia. Jadi saya melihat di olah TKP itu ada beberapa hal yang menguntungkan pasca kejadian seperti CCTV itu yang mulia. Jadi saya melanjutkan saja cerita tembak menembak itu yang saya mohon maaf.